Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat ketemu lagi ya. Kita dengan 3 ibadah jarang ketemu ya. Saya biasanya ibadah jam kedua. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu, dan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melayani di pagi hari ini sehingga kita bisa saling melihat. Puji Tuhan ya. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau masih 1 bulan lah ya, kita masih boleh melihat apa yang akan terjadi. Kita bisa tahu tahun ini apa yang akan terjadi ya. Dan tentunya sikap kita kepada Tuhan dan sesama kita itu harus kita pelajari dengan baik. Pagi ini saya mencoba memberi tema yang sedikit unik ya, sesuai dengan kerinduan Bapak Gembala, yaitu kekuatan kasih untuk sidang jemaat di sepanjang ini. Puji Tuhan. Saya akan memberikan sebagai ayat pendahuluan supaya lebih jelas lagi apa sih cinta ajaib itu ya. Tentunya cinta ajaib itu bukan sekedar orang yang cinta seperti biasa, pasti di atas rata-rata. Karena nggak mungkin di zaman sekarang ini seseorang memiliki cinta ajaib ini ya. Dengan tema yang Bapak Gembala berikan untuk kita semua, tahun 2022 jemaat sepanjang akan memiliki kekuatan kasih yang bisa diterapkan atau diimplementasikan kepada semua saudara-saudara kita semua. Puji Tuhan. Coba saya akan memberikan, saya bawa ayatnya dulu baru saya akan jelaskan ya. Saya buka dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 26. Saya bacakannya. 2 Samuel pasal 1 ayat 26, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Kita pinjam ayat Pak Gembala, 2 Korintus 1 ayat 12 ya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan, kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Puji Tuhan ya. Ayat-ayat pagi hari ini kenapa dikatakan Daud dan Yonatan itu berbeda level. Levelnya jauh banget. Yang satunya gembala, orang biasa sekali. Sedangkan Yonatan anaknya siapa? Raja Saul ya, seorang raja yang besar, pangeran. Jadi levelnya itu jauh banget. Kenapa ya? Si sama Daud bisa mengatakan cintamu kepadaku tuh ajaib sekali. Lebih cinta daripada cinta seorang perempuan. Kenapa? Karena bayangkan, Daud yang orang biasa bisa dikasihi oleh Yonatan, seorang pangeran yang besar, sampai jubahnya yang indah diberikan kepada Daud. Semua yang dipakai oleh Yonatan diberikan kepada Daud. Dia bisa membela Daud pada saat Daud akan dibunuh oleh ayahnya. Jadi Daud merasakan bahwa Yonatan ini memiliki cinta yang ajaib. Nggak gampang saudara. Bayangkan ya, orang yang begitu, biasanya orang kalau levelnya tinggi kumpul sama level tinggi ya. Orang biasa kumpul sama orang biasa. Kalau orang biasa kumpul sama orang besar rasanya minder gitu. Daud juga sebetulnya merasa minder. Kenapa kamu bisa mencintai aku seperti itu, sampai Daud mengatakan bahwa cinta Yonatan itu sepertinya lebih dari cinta seorang wanita ya. Orang kalau pacaran itu cinta itu wajar, memperhatikan itu wajar. Tapi kalau yang dilakukan ini di luar rata-rata, itu baru dikatakan cinta ajaib. Nah, di dalam tema kita sama-sama dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 12 itu, bukan antara cinta kita dan Tuhan ya, tetapi dikatakan hubungan kami di dunia ini, bukan di sana ya.
Kita semua sedang hidup di dunia, bukan di alam tidak nyata. Kita hidup di alam nyata, di alam benar-benar kita benar hidup bersama. Dan kita nggak mungkin hidup sendiri. Pasti kita tiap hari kita tuh berhubungan dengan orang lain. Jadi ayat ini jelas sekali hubungan kita di dunia ini. Nah, di dunia ini tentu banyak sekali hubungan yang akan kita hadapi. Ya, puji Tuhan ya. Dengan kekuatan kasih itu kita bisa melakukannya. Kenapa Tuhan mengajarkan itu? Karena Dia sudah memberi teladan terlebih dahulu kepada kita. Yuk coba buka kita Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15 saya akan bacakan. Sebab aku tuh Yesus ya mengatakan sendiri, telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di dalam kisah Yohanes ini, Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan dan gurunya murid-muridnya, rela mencuci kaki murid-muridnya. Itu ajaib sekali saudara. Levelnya jauh banget. Siapa di antara kita yang mau mencuci kaki orang lain? Yesus telah mengajarkan suatu kerendahan hati yang sangat sekali untuk bisa dikerjakan oleh murid-muridnya. Nah, tentunya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua tuh harus memiliki cinta yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan cinta kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu nolong aku nolong kamu, itu biasa. Itu biasa, semua orang bisa melakukan hal itu. Kita akan melihat hubungan apa saja yang harus kita penuhi di dalam dunia ini ya, oke? Di dalam dunia ini yang tentunya yang paling dekat adalah keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak, ya. Hubungan antara anak dan orang tua ini paling dekat sekali. Nah, apa yang akan kita bahas di sini sebagai cinta yang ajaib. Saya akan tunjukkan dalam di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-33. 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-33 saya akan bacakan. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Kalau saudara suka baca Alkitab, sering memperhatikan cerita firman Tuhan, pasti mengerti cerita yang ada di balik ayat ini. Kalau saya sedikit menjelaskan, ya Absalom ini anaknya Raja Daud, anak kandung Raja Daud. Seorang anak biasanya kan menghormati ya, ini enggak kebalik. Absalom itu justru akan mengkudeta kerajaan ayahnya dan akan merebutnya dan akan membunuh ayahnya supaya kerajaannya pindah ke tangan Absalom. Jahat banget ini. Dijauhkan dari kita ada seorang anak yang ingin membunuh orang tuanya. Zaman sekarang ya, kalau kita suka lihat TV atau ada anak yang tega mempolisikan ibunya yang sudah tua sekali hanya gara-gara uang. Ya, dipolisikan, rebutan harta sama anaknya dan anaknya mau memenjarakan ibunya yang sudah tua itu. Kayaknya kasihnya sudah nggak ada. Seperti Absalom ini luar biasa. Dia ingin membunuh ayahnya. Sampai akhirnya para pasukannya Daud mengatakan, ayo wis kita perang. Raja nggak usah ikut-ikut perang. Raja di sini aja, kita yang akan melawan grupnya rombongannya Absalom. Dan Daud berkata, ya wis maju, aku tak di sini. Tapi ingat jangan apa-apakan anakku. Ya, jangan diutik-utik anakku. Padahal dengan jelas Absalom ini ingin membunuh ayahnya. Nah, pada waktu berperang akhirnya Absalom itu kecantol. Rambutnya kan banyak di pohon. Dan akhirnya tentaranya semua gak ada yang berani membunuh karena dengar
pesan dari rajanya kalau Absalom nggak boleh dibunuh. Tapi Yoab, aduh kesuwen ya, orang anak kurang ajar gini nak bunuh aja. Akhirnya matilah Absalom. Pada saat raja mendengar anaknya mati, biasanya orang kalau perang menang seneng ya, bahagia. Ini malah kebalikan, nangis. Dikatakan ini kemenangan menjadi perkabungan. Jadi semua tentara itu melihat Daud begitu sedih karena kehilangan anaknya. Ini namanya cinta yang ajaib. Gak mungkin lah, kalau orang gak punya cinta yang ajaib, waduh betulan ya, aku gak ikut bunuh anakku. Kalau aku gak tega membunuhnya, orang lain sudah membunuhnya, dah syukurlah, anak kurang ajar biarkan mati. Mungkin begitu. Coba perhatikan Daud yang memiliki kasih Tuhan. Sudah jelas-jelas anaknya itu kurang ajar. Ya, dia bukannya senang atas kematian anak yang sebagai musuhnya, tapi dia menangis. Coba aku tuh menggantikan kamu aja yang mati. Luar biasa ya. Saya rasa semua orang tua kalau mencintai anaknya itu lebih daripada mencintai dirinya sendiri ya. Ya hubungan yang sudah kurang ya antara ayah dan anak, anak dan ayah, dan keluarga dan ibu, semua kita perbaiki dengan kekuatan kasih, dengan kemurnian, katakan ketulusan. Jadi kan orang kalau mengampuni itu jangan cuma di mulut, tapi hati kita harus tulus dan murni. Mulut dan tindakan kita harus sama. Nggak gampang loh ya. Kita mengasihi orang tua yang sudah mungkin membiarkan kita ya, mentelantarkan kita, nggak mungkin. Tapi dengan kasih Tuhan, setiap orang bisa melakukannya dengan baik. Maaf, emosi. Puji Tuhan ya. Jadi ayo kita perbaiki hubungan-hubungan yang kurang baik ya. Itu antara orang tua dan anaknya. Dan yang kedua, itu antara saudara. Hubungan itu selain orang tua kan di rumah tuh masih ada saudara ya. Tidak mungkin ya, kemungkinan ada yang anaknya cuma satu, kemungkinan ada anaknya yang lebih dari satu. Pokoknya hubungan antara saudara, terlebih saudara kandung ya. Itu kita harus benar-benar memiliki kasih Tuhan. Saya akan tunjukkan cinta yang ajaib yang terjadi di antara saudara itu pasti semua udah tahu nih kemana jalannya. Yaitu Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini kalau bukan kekuatan kasih, tidak mungkin Yusuf bisa melakukan seperti itu. Bayangkan, dia hidup selama 13 tahun, harus menderita, dijual sebagai orang yang tidak berguna, sebagai budak, dipenjarakan, dan macam-macam hal yang difitnah ya. Yusuf mengalami hal yang benar-benar kalau secara manusia, aduh, kok tega ya, punya saudara sampai hanya karena iri bisa melakukannya seperti itu. Makanya orang tua, yuk punya anak jangan dibeda-bedain ya. Anak itu semuanya punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi kasihnya orang tua harus sama, tidak boleh beda-beda. Apalagi kalau terlalu menyolok seperti yang dilakukan Yakub ya. Yakub selalu memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Jadi saudaranya iri. Nah, karena iri, akhirnya Yusuf benar-benar menderita selama 13 tahun. Jadi waktu dia keluar disuruh ayahnya mencari saudaranya itu dia berumur 17 tahun. Dan pada waktu dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir saat itu pada umur 30 tahun. Berarti angka 13 tidak selalu angka sial ya. 13 tahun Yusuf menderita. Tapi coba bayangkan, pada saat dia menjadi orang yang begitu penting, melihat saudara-saudaranya yang kelaparan. Mungkin kalau tidak memiliki kasih, karepmu
Makanya ya, gara-gara kamu aku jadi menderita sekian lama ya. Kamu saat itu kan Yusuf tahu saudaranya, tapi saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf karena saudaranya menganggap Yusuf sudah mati. Dimakan binatang buas lah yang dia buang di sumur yang kosong gitu ya. Nah, dia dijual ke Mesir. Nggak mungkin lah ya budak bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Mungkin berpikir seperti itu ya. Nah, pada saat Yusuf melihat saudara-saudaranya, hatinya sebelum dia ngomong itu hatinya udah gemeter, udah kangen banget. Dia ingin memeluk saudaranya. Ya, tapi diulur-ulur sampai akhirnya pada saat ayahnya meninggal, pasti saudaranya takut semua nih. Waduh, papaku udah nggak ada nih. Ya, pasti Yusuf akan balas dendam sama aku. Nah saudara, biasanya kalau masih punya orang tua, anak-anak rukun, ya, anak-anak saling bisa kumpul karena ada orang tua. Biasanya kalau tahun baru mungkin, ayo kumpul di rumah mama, anaknya kan udah nikah semua, atau di rumah papa, kumpul. Nah, tapi pada saat orang tua udah meninggal, kalau dari sekarang orang tua tidak bisa mempersatukan anak, itu nanti hidup dewe-dewe. Karepmu, papa mamaku sudah nggak ada. Saya pernah waktu mama saya meninggal, ada adik saya satu yang rada ajaib, dia katakan, papa mama sudah nggak ada, sekarang kita hidup sendiri-sendiri. Kaget saya, kok bisa ya ngomong seperti itu. Dan justru pada waktu orang tua kita tidak ada, anak harus lebih dekat, lebih rukun. Nah, ketakutan sekali saudaranya Yusuf. Aduh, pasti Yusuf balas dendam nih sama aku. Semua saudara yang takut. Coba bayangkan, Yusuf bisa mengatakan dengan menenangkan hati semua saudaranya dengan perkataan yang ajaib. Dia katakan, gak usah takut, aku ini bukan pengganti Allah. Ya, dalam ayat-ayat sebelumnya. Memang kamu tuh jahat sama aku, tapi kamu tahu kejahatanmu itu justru membawa aku jadi menteri, jadi orang penting. Coba, bisa enggak seseorang mengatakan seperti itu? Ya enggak? Orangnya udah takut, aduh aku nih jahatnya. Malah dia bersyukur karena kejahatanmu itu, aku malah jadi orang yang besar seperti ini. Saya dulu pernah merasakan ya, aduh aku kok ditaruh di panti asuhan sih, karena orang tua tak bertanggung jawab. Pernah punya pengalaman seperti itu ya. Tapi justru karena saya ditaruh di sana, saya jadi orang seperti ini. Ya, bisa lebih baik lah, ya, lebih baik dari yang mungkin kalau saya tidak di sana. Bayangkan tanpa orang tua hidup sendiri pasti kacau ya. Tapi dengan bimbingan keluarga di sana, jadi kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik ya, puji Tuhan. Belajar melihat sisi kebaikan dari kejahatan yang orang lain lakukan. Bisa enggak? Apalagi saudara ya. Saudara itu harus bersatu. Karena dalam satu rahim kita dilahirkan bersama. Jangan pernah ada aku kakak, aku paling nomor 1. Ya, wah rebutan warisan. Rebutan warisan, akhirnya kalau warisan dibuat rebutan, itu enggak akan jadi berkat. Pasti kacau. Ya, dan uang itu tidak akan berguna. Coba kalau kita memiliki kasih yang ajaib, orang tua kita enggak usah rebutan lah. Berkat itu ada pada setiap orang benar. Ya. Jangan sampai aduh gara-gara harta saudara pecah. Ada tuh suaminya meninggal, ya, ibunya juga kan ada ahli waris tuh, istri dan anak-anak. Nah, anak-anaknya semua mau mengambil hartanya, mama sudah tua, enggak perlu duit. Mama minta aja sama aku. Ya, akhirnya terperang dan uang itu enggak akan jadi berkat. Pelajaran pagi ini membuat kita ayo miliki kasih ajaib. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah memberi teladan yang baik kepada kita. Ya, para orang tua dari sekarang tuh pengalaman ya, papa saya itu waktu hartanya banyak, ayo mumpung belum, kan udah sakit keras, bagikan lah yang dia punya itu kepada anak-anaknya. Jangan sampai waktu dia meninggal akhirnya nggak tahu kemana uangnya, rebutan sendiri.
Untung saya tidak pernah ikut-ikutnya, karena saya dari dulu hidup tanpa, maksudnya dari sejak saya tinggal bersama gereja sini sudah nggak pernah mikirin harta papa saya ya. Jadi ayo dari sekarang saudara harus rukun. Kekuatan kasih yang Allah ajarkan kepada kita itu bukan hubungan antara kita nanti hidup di sana tapi kita hidup di sini memiliki kekuatan kasih ya. Hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, kemudian antara saudara ya. Kemudian yang terakhir ini antar sesama. Wah, coba ya. Karena kan kita hidup nggak di keluarga aja, kita juga harus keluar. Seperti bergereja, bekerja di luar kan harus dengan sesama. Ya, nggak mungkin kita tuh, wah levelku tinggi, ya kedudukanku tinggi, aku mau hidup hanya dalam keluarga, nggak mungkin. Kita harus bergereja, berjemaat. Kalau nggak berjemaat itu kita nggak terarah hidup kita, ya. Kita harus punya gembala, jangan pindah-pindah. Gembalanya harus di mana kita dilahirkan, kalau bisa kita hidup selamanya di situ. Nggak ada yang sempurna gereja itu, semuanya punya kekurangannya. Nah kita sekarang yang ketiga itu adalah hubungan saya atau kita semua dengan sesama kita. Saya akan buka hanya dalam 2 ayat saja. Imamat 19 ayat yang ke-17 dan Yudas pasal 1 ayat yang 23. Imamat 19 ayat 17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Yudas 1 ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Puji Tuhan ya. Dalam hidup sesama kita, kalau kita sudah merasa benar, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kita melihat orang lain hidup enggak sesuai, ya, itu orang itu salah loh jalannya. Bukan dicari loh ya kesalahannya. Kalau kita melihat, kalau kita metani kesalahan orang pasti ada aja. Tapi pada waktu kita, aduh, orang itu kok salah jalan ya. Menurut firman Tuhan nggak sesuai, bukan menurut aku ya, tapi menurut firman Tuhan. Nah, kita sebagai sesama dikatakan boleh menegur. Tentunya dengan cara yang lemah lembut. Dalam Galatia 1 ayat 6 ayat 1 dan 2 dikatakan kita harus menegurnya dengan lemah lembut sambil memperhatikan diri kita sendiri. Jangan kita menegur orang lain, diri kita melakukan, tidak gitu ya. Dengan lemah lembut. Dikatakan rampas, karena orang sudah mau berjalan, mau menuju, kalau kita lagi jalan nih di jalan, ada orang tuh nyebrang atau tolol mau ketabrak, coba kita nggak tolong, ya cepat-cepat, jangan, itu salah jalan. Itu namanya merampasnya supaya tidak mengalami kecelakaan. Demikian pun juga kalau seseorang sudah berjalan di luar firman, waduh orang ini menuju neraka. Dikatakan rampas dia, ambil dia, selamatkan jiwanya, bencilah pakaiannya, bukan orangnya. Kalau kita kalau lihat orang gak benar misalnya menurut kita, aduh jangan deket-deket, alergi. Nah, terus kalau orang yang berdosa itu masuk gereja, semua minggir. Jangan sampai duduk sama aku, nanti ketularan, alergi. Itu tidak. Kita gak boleh membenci orangnya, tapi membenci dosanya. Dengan jalan tadi menegur ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan punya masa lalu yang gelap, itu setiap orang pasti punya. Tapi tidak perlu terus menerus kita tuh dihantui dengan masa lalu kita. Ya, terus kita merasa didakwa oleh masa lalu kita, tidak perlu. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah selamatkan kita, ya kita harus bersyukur sudah Tuhan rampas hidup kita dari neraka ya. Oleh sebab itu kalau saat kita melihat orang yang sedang berbuat dosa, kita tegur secara baik. Ya kalau tidak mau ditegur ya serahkan saja sama Tuhan. Yang penting kita sudah melakukannya ya.
Nah, yang terakhir, jadi sesama jemaat, ayo kita saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan. Di sini pagi mesti doain saya, Ci ya. Ci Tuhan ya, selalu tiap pagi doaku bersertamu. Walaupun cuma begitu, tapi hati ini adem. Ya, ada sesama yang memperhatikan kita ya. Yang terakhir, sebagai ayat yang terakhir kita buka Kolose 3 ayat 14, kita baca bareng-bareng. Oke. Kolose pasal 3 ayat 14. Udah semua? Bisa baca ya? 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin ya. Puji Tuhan. Kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat Yesus Kristus yang kita sembah, yang lahir, yang mati, yang bangkit dan naik ke surga. Dia gantikan dengan Roh Kudus yang akan memberikan kita kasih itu. Tanpa kasih itu kita tidak akan bisa melakukan. Orang sudah jahat sama kita, kita suruh baik, bisa enggak? Ya, susah sekali. Apalagi kalau yang mengkhianati itu orang-orang terdekat kita ya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi antara suami istri, anak, orang tua, sesama saudara, yuk dengan kekuatan kasih yang diajarkan oleh Bapak Gembala di tempat ini, kita akan dipersatukan dan disempurnakan. Puji Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kalau kita memilih kasih Yesus, kita akan bisa melakukan cinta yang ajaib seperti itu. Puji Tuhan ya. Hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus indah dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Semua kami jemaat Tuhan bisa menjadi jemaat yang kuat, bisa mengalami keajaiban-keajaiban, karena kami tinggal dalam kasih Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan, penuh kasih Tuhan. Sekali lagi pagi ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk dipenuhi kasih Tuhan, dipenuhi kasih Tuhan. Kami sangat butuh kasih Tuhan. Kasih kami manusia terbatas, tapi kasih Tuhan tak terbatas. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami siap menghadapi apapun ke depan, seminggu ke depan bersama Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Bapak, kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dipersilakan jemaat Tuhan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.